pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan kabar baik dari pemain andalannya Elkan Bagot. Pemain yang kini dipinjamkan ke Gillingham FC itu menyatakan siap membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Bagot memastikan bisa ke Indonesia lantaran jadwal Liga 2 Inggris melandai pada musim dingin. Terlebih, ada Piala Dunia 2022 yang digelar mulai 20 November 18 Desember mendatang. Kabar ini tentu jadi angin segar bagi timnas Indonesia. Sebab mereka butuh pemain-pemain bagus untuk bisa mewujudkan mimpi meraup gelar perdananya di Piala AFF. Bagot sendiri menjelma jadi andalan timnas Indonesia di lini belakang. Perannya tak tergantikan sebagai palang pintu yang kuat menjaga kedalaman skuad timnas Indonesia. Teranyar, dia mampu membawa timnas Indonesia menang 2 kali atas Curaçao dalam laga bertajuk FIFA Matchday pada 24 dan 27 September 2022. Sampai saat ini baru Bagot saja yang dipastikan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dua pemain keturunan yang tengah melakukan proses naturalisasi belum bisa menjamin tampil di ajang tersebut. Mereka masih belum bisa apa-apa hingga paspor bisa diterbitkan. Jordi Amat dan Sandy Walsh tentu bakal membuat skuad timnas Indonesia di Piala AFF cukup mengerikan. Jika ditampilkan bersama Elkan Bagot, bukan tak mungkin mimpi meraup gelar juara tersebut bakal terbuka lebar. Timnas Indonesia menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di ajang Piala Dunia. Ini merupakan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Pada Piala Dunia 1938 silam, timnas Indonesia ikut berpartisipasi menggunakan nama Hindia Belanda. Wajar jika hingga kini masih banyak yang mempertanyakan keabsahan fakta di atas. Jika masih ada yang ragu, sudah saatnya menutup buku kebimbangan itu. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menegaskan Indonesia pernah mengikuti kejuaraan sepak bola antar negara tersebut. Bahkan, di laman itu juga dituliskan jika Indonesia ialah negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada publikasi artikel berjudul Dutch East Indies, Asia's First World Cup Participants, terbitan tanggal 5 Juni 2020 dijabarkan bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Faktanya, tim pertama dari Asia yang ambil bagian di Piala Dunia ketiga pada tahun 1938 di Prancis, tetapi sejak itu agak memudar penampilannya. Hal itu seharusnya tidak mengejutkan karena negara yang dimaksud adalah Hindia Belanda yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, demikian dikutip dari laman tersebut. Semestinya, Jepang adalah satu-satunya tim Asia lainnya yang mendaftar untuk kualifikasi Piala Dunia 1938. Namun mereka mundur sehingga Indonesia mendapatkan tiket tersebut. Masih dalam artikel yang sama, dikatakan, saat itu terdapat 2 asosiasi sepak bola di Indonesia. Pada periode itu ada di bawah pimpinan Belanda melalui Netherlands Indische Voetbal Unie, NIVU, dan PSSI milik Indonesia. Keduanya bersitegang mengenai keikutsertaan tersebut. Anehnya, saat itu ada 2 asosiasi sepak bola di Hindia Belanda, satu untuk Belanda dan satu untuk pemain lokal. Seleksi pemain dari 2 federasi akhirnya melakukan perjalanan ke Eropa, tetapi itu jauh dari pengalaman yang mulus karena sejumlah pemain asli menolak bermain untuk penguasa kolonial, tulis artikel tersebut. Namun,
perjalanan dalam kompetisi, Indonesia gagal bersinar dan harus pulang lebih dahulu. Apapun yang terjadi, saya membela Indonesia, kata Caak Patiwael yang bermain untuk Hindia Belanda beberapa kali kepada putranya Yohannes. Patiwael mencetak gol ke gawang Hongaria tetapi gol dianulir karena offside. Setelah memperoleh kemerdekaan, Indonesia adalah satu di antara anggota pendiri Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, namun belum pernah lolos ke Piala Dunia. Banyak kisah bertebaran terkait bagaimana perjalanan tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 di Prancis. Satu yang pasti, mereka berangkat menggunakan kapal laut, baluran. Mereka meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok pada 27 April 1938 dan tiba di pelabuhan Genoa, Italia sebulan kemudian. Demikian laporan surat kabar mingguan yang terbit di Batavia, Jakarta, Java Bode. Java Post merilis, rombongan Ahmad Nawir dan kawan-kawan menuju Belanda dengan mengendarai kereta api. Disambut hujan gerimis serta ratusan penggemarnya, mereka tiba di stasiun Den Haag pada 18 Mei, tulis situs tersebut. Beberapa ratus orang penggemar disebutkan menyambut kedatangan mereka dengan teriakan yel-yel. Menginap selama sekitar 1 bulan di Hotel Duinoord di kota Wassenaar, tim Hindia Belanda menggelar sejumlah laga persahabatan. Mereka bersua klub asal Den Haag 2-2 dan klub Haarlem 5-3. Pada awal Juni, rombongan ini berangkat ke Prancis 4 hari menjelang pertandingan hidup mati melawan tim kuat Hongaria. Setelah kalah, mereka kembali ke Belanda, lalu menggelar laga persahabatan kontra Der Oranje di Stadion Olimpiade, Amsterdam, pada 26 Juni 1938. Hasil akhirnya? Jangan kaget, 9-2 untuk timnas Belanda. Akhirnya, setelah 3 bulan berada di Eropa, mereka melakukan perjalanan pulang pada 1 Juli. Mereka butuh waktu selama 3 pekan sebelum akhirnya berlabuh kembali di Tanjung Priok.